Apa faktor paling penting biar lolos? Di Mandiri Beasiswa ini bisa dapat UKT paling rendah dan tanpa uang pangkal teman-teman. Dan semua jalur ini itu tanpa tes. Jadi mandiri tapi tanpa tes. Apa yang bikin kamu yakin buat daftar di jalur ini? Apa itu motivation letter dan bagaimana cara bikin motivation letter untuk Mandiri Beasiswa ITS ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Hilmi Ulinuha dari mahasiswa Institut Teknologi 10 November dari jurusan Manajemen Bisnis angkatan 2025. Jadi di sini aku mau bikin video terkait tentang jalur mandiri beasiswa yang aku ikutin, dan karena aku juga masuk ke ITS itu lewat jalur mandiri beasiswa. Nah, jalur mandiri beasiswa itu apa sih? Jadi sebenarnya di ITS itu ada yang namanya jalur mandiri Smith Flat, yang dimana jalur mandiri Smith Flat ini ada dua, teman-teman. Yang pertama itu mandiri prestasi, terus yang kedua ada jalur mandiri beasiswa. Nah, yang aku tahu dan aku baca juga di sini, jalur mandiri prestasi itu persyaratannya sama jalur mandiri beasiswa, yaitu yang pertama ada nilai rapot, yang kedua ada prestasi, yang ketiga ada motivation letter. Tapi di jalur mandiri beasiswa ini itu ada tambahan, yaitu surat keterangan tidak mampu atau SKTM, karena di mandiri beasiswa ini bisa dapat UKT paling rendah dan tanpa uang pangkal, teman-teman. Dan semua jalur ini itu tanpa tes. Jadi mandiri tapi tanpa tes. Nah, di sini aku mau bikin video ini konsepnya kayak aku ngobrol sama temen aku, dan kameramennya itu temen aku, dan nanti temen aku yang nanyain, udah ada di belakang kamera. Jadi mungkin mulai dari pertanyaan yang pertama itu apa? Awalnya tahu Smith Flat itu dari mana sih? Oh, Smith Flat. Awal tahu Smith Flat itu dari kakak kelas aku, yang dimana beliau itu merekomendasikan ke aku buat ikut jalur mandiri beasiswa ini. Setelah aku daftar UTBK, itu 2 minggu kemudian jalur mandiri ini tuh buka. Apa sih berkas-berkasnya? Berkas-berkasnya yang udah aku sebutkan tadi. Nah, ada juga tambahan, teman-teman. Berkasnya itu surat rekomendasi dari sekolah. Ada surat rekomendasi dari sekolah kayak gitu. Nah, surat rekomendasi ini bikin sendiri, teman-teman. Nggak di kalau tahun kemarin ya. Kalau tahun kemarin itu formatnya sendiri dari sekolah sendiri, nggak disediain dari pihak ITS-nya gitu. Jadi mungkin nanti aku bakal bikin video lagi kalau semisal kalian membutuhkan untuk apa itu motivation letter dan bagaimana cara bikin motivation letter untuk mandiri beasiswa ITS ini gitu. Apa yang bikin kamu yakin buat daftar di jalur ini? Yang bikin aku yakin di jalur ini itu diprioritaskan buat orang-orang yang aktif di non akademik atau di organisasi, entah itu organisasi dari sekolah ataupun luar sekolah gitu. Karena aku pun daftar jalur mandiri ini menyatukan 3 sertifikat, dan sertifikatnya itu bukan sertifikat olimpiade, bukan sertifikat juara. Jadi sertifikatnya itu yang pertama ketua OSIS, yang kedua aku lolos di top 100 ketua OSIS di Indonesia di event Indonesia Student Leadership Camp yang diadakan oleh Universitas Indonesia. Nah, aku lolos dan aku pakai sertif itu buat mandiri ini. Yang ketiga, aku masuk di pengurus Forum OSIS Nasional, yang dimana aku masuk di divisi aksi kemasyarakatan. Nah, itu aku cantumkan juga sertifnya. Jadi bukan lomba olimpiade ataupun apapun itu, tapi aku cantumin sertif organisasi gitu, teman-teman. Jadi teman-teman aku yang mandiri beasiswa yang lain pun banyak yang dari kayak ketua OSIS, paskibraka, dan banyak yang kayak MPK gitu. Mungkin itu yang bikin aku yakin gitu, teman-teman. Momen paling ragu selama proses pendaftaran itu apa sih? Momen paling ragu, yang bikin ragu itu, bisa nggak sih aku pakai sertif ini buat mandiri beasiswa ini, sertif nggak ada yang juara, bukan olimpiade gitu ya. Akhirnya titik ragu aku itu di situ. Tapi aku yakin juga karena jalur mandiri ini tuh memprioritaskan buat anak-anak yang aktif di organisasi. Aku daftarnya itu berbarengan sama proses UTBK. Jadi aku lagi fokus belajar UTBK, aku juga daftar itu. Jadi itu buat aku coba daftar deh kayak gitu loh. Nggak yang buat fokusin bener-bener lolos, aku harus lolos, itu enggak. Tapi aku coba daftar, barangkali rezekinya alhamdulillah, barangkali enggak ya udah masih ada jalur lain lagi gitu. Jadi teman-teman buat yang
kemarin nggak lolos SNBP, itu jangan bersedih teman-teman, karena banyak sekali jalur yang kalian masih bisa coba, masih bisa kalian coba di mungkin di SNBT. Nanti kan belum mulai nih, baru pendaftaran. Kalian semangat buat belajar. Terus ada lagi jalur mandiri beasiswa, ada jalur ketua OSIS juga, ada banyak lagi jalur yang kalian bisa coba teman-teman. Jadi jangan bersedih, tetap semangat dan lanjutkan perjuangan atau usaha kalian yang lagi dijalani. Gitu teman-teman. Apa faktor paling penting biar lolos? Oh, faktor paling penting. Mungkin di sini faktor yang paling penting aku nggak tahu ya secara spesifik itu apa. Secara kayak eh, karena aku juga bukan panitia dari Mandiri Beasiswa ini. Cuma yang menurut aku di sini faktor yang bikin aku lolos mungkin dari keyakinan aku yang aku tuliskan di motivation letter. Yang penting satu, paling penting itu niat, dan niat itu kalian jabarkan di motivation letter. Nah, di sini buat yang mau membedah motivation letter atau mau membahas motivation letter punya aku atau mau lihat, kalian bisa komen atau DM ke aku di akun TikTok aku, akun Instagram aku. Nanti aku sertakan di deskripsi teman-teman. Gitu. Lanjut. Kesalahan paling umum pendaftar itu apa? Kesalahan paling umum pendaftar mungkin yang aku alami juga sampai di detik ini dan aku lihat dari teman-teman aku yang nggak lolos, itu kesalahan pendaftarannya, dia di motivation letternya itu belum kuat gitu. Jadi mungkin faktor yang nggak bikin lolos itu di motivation letter sama baca terkait tentang guidebook ataupun tentang persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, mungkin itu ya teman-teman. Jadi faktor yang nggak lolos itu satu, motivation letter. Yang kedua, baca lagi persyaratannya, dipenuhi persyaratannya. Ada juga yang nggak lolos itu nggak memenuhi persyaratan, kayak semisal di Mandiri Beasiswa ini harus ada surat rekomendasi dari sekolah, itu mereka nggak memenuhi. Waktu tahun aku itu kalau nggak salah itu opsional ya, surat rekomendasi yang dari sekolah itu opsional, cuma aku penuhin gitu loh. Jadi semisal kalau kalian mau daftar apapun itu, ada persyaratan yang opsi, yang kayak bukan wajib, yang opsional, itu kalian usahakan dipenuhi teman-teman, karena mungkin itu jadi faktor, itu jadi faktor kalian buat lolos atau enggaknya gitu teman-teman. Siapa yang sebenarnya cocok atau nggak cocok buat daftar di jalur ini? Siapa yang sebenarnya cocok atau nggak cocok di jalur ini? Sebenarnya semuanya cocok teman-teman. Jadi nggak ada yang nggak cocok, karena ini juga wajib dicoba oleh semuanya. Jadi yang lihat video ini dan masih mencari untuk jalur masuk ke PTN, itu ini sangat direkomendasikan untuk dicoba. Karena menurut aku itu jalur ini itu belum banyak yang tahu gitu teman-teman. Dan jalur ini pun mudah buat didaftarnya, nggak ribet gitu, kayak cuma nyiapin nilai rapot, sertifikat, dan motivation letter gitu. Jadi mau kalian dari SMK, SMA, ataupun dari apapun itu jurusan IPA, IPS, itu kalian bisa, karena di sini juga ada nilai mata pendukung gitu. Jadi di apa namanya, di laman pendaftaran Mandiri Smithfield IPS itu di sini ada ketentuan rapor dan mata pelajaran pendukung prodi itu. Jadi waktu aku daftar ke Mandiri Beasiswa IPS ini, aku juga lihat nilai aku yang cocok buat daftar di Mandiri Beasiswa itu prodi apa sih gitu. Nilai aku yang cocok buat prodi apa sih gitu. Yang akhirnya di sini tertera banyak. Kayak semisal di Fakultas Sains dan Analitika Data, program studi fisika. Nah, mata pelajaran pendukungnya itu ada fisika sama matematika gitu. Mungkin kalau semisal di kalian nilai rapotnya itu yang unggul di fisika sama matematika, boleh deh daftar di fisika gitu, dicoba di prodi fisika gitu. Nah, karena waktu itu aku pengen nyoba di jurusan bisnis, manajemen bisnis, dan nilainya pun kayak di sini di manajemen bisnis itu nilai mata pendukungnya cuma matematika. Jadi ada nih teman-teman, prodi, program studi, jurusan yang cuma mata pendukungnya, mata pelajaran pendukungnya itu cuma satu ada. Karena di manajemen bisnis pun nilai mata pendukungnya cuma matematika. Ya akhirnya sebenarnya nilai matematika aku nggak terlalu gede juga sih, tapi oke lah gitu. Dan nilai rata-rata rapot aku kemarin 8,
8, berapa gitu. Dikit, nggak sampai 90-an. Itu bisa teman-teman, bisa daftar dan lolos. Apalagi kalian yang lebih tinggi gitu dan sertifnya mungkin lebih oke gitu. Jadi sangat direkomendasikan untuk kalian coba di jalur ini. Nah, mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan barangkali ada kesalahan kata yang aku ucapkan karena video ini cuma satu kali tag. Aku nggak mau ribet, nggak mau ngedit yang gimana-gimana. Aku cuma di sini tujuan aku bikin video itu ngasih informasi dan semoga ini membantu ke kalian. Satu orang atau dua orang merasa terbantu itu aku udah sangat senang dan barangkali kalian pengen lebih tanya terkait tentang jalur ini, kalian boleh DM aku gitu teman-teman. Dan kesimpulannya di video ini, jalur Smith Flat ITS itu ada dua, jalur mandiri beasiswa dan jalur mandiri prestasi. Untuk jalur mandiri prestasi itu ada uang pangkal, teman-teman. Tetap ada uang pangkal, tapi tanpa tes. Semuanya itu tanpa tes. Dan untuk jalur mandiri beasiswa itu tanpa uang pangkal, tapi di sini harus mencantumkan SKTM atau surat keterangan tidak mampu gitu, teman-teman. Dan di jalur mandiri beasiswa itu bisa dapat UKT paling rendah yaitu 500.000. Dan aku salah satu yang dapat gitu, teman-teman. Dan mungkin itu saja ya dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Semangat buat kalian yang lagi ngejar PTN, semoga dapat apa yang kalian inginkan dan impikan. Jangan lupa juga jalur langitnya teman-teman gitu. Dan sekian dari saya, dari Hilmi Ulinuha, kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjut mungkin nanti di next video selanjutnya, kita bahas tentang motivation letter di Mandiri Beasiswa ITS. Dah.